Rasanya kurang lengkap bila membicarakan tokoh politik Indonesia keturunan Tionghoa tanpa menyebut Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Nama mantan Bupati Belitung Timur ini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sejak berhasil menduduki jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Joko Widodo yang menjadi Gubernur DKI pada 2012. Sejak itulah profil dan biografinya banyak dicari masyarakat. Ahok yang masa jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta belum habis lalu diangkat sebagai gubernur. Sebabnya, Joko Widodo, gubernur saat itu, mengundurkan diri untuk mencalonkan diri menjadi presiden di pemilihan presiden Pilpres 2014. Sosok Ahok saat menjadi wakil gubernur maupun gubernur DKI Jakarta memang kerap kontroversial lewat ucapannya yang ceplas-ceplos. Selain dikenal sebagai politisi, mungkin tidak banyak yang tahu kalau Ahok juga merupakan seorang pengusaha. Ingin tahu profil atau biodata hingga kisah hidup Ahok lebih lengkap? Perjalanan hidup Ahok yang turun naik layaknya roller coaster menginspirasi banyak orang. Apa kamu salah satunya? Ahok yang kini menjadi komisaris utama di Pertamina ini memiliki bisnis perhotelan dan juga perusahaan. Langsung aja kamu simak perjalanan hidup Ahok yang pernah diisukan masuk Islam saat hendak menikahi Puput, walau yang terjadi sebaliknya. Ahok yang memiliki nama asli Basuki Cahayapurnama merupakan putra pertama dari pasangan Indra Cahayapurnama, Chong Kiem Nam, dan Buniarti Ningsih Boenen Jauh. Beliau lahir di Belitung Timur pada 29 Juni 1966. Keluarga Ahok memiliki darah Tionghoa Indonesia dari suku Hakka, Kejia. Basuki punya 4 orang adik yakni Basuri Cahayapurnama, Vivilut Indra, Heri Basuki, dan Basupanca Fransetio. Adik Ahok yang terakhir meninggal pada saat usianya masih remaja. Adik laki-lakinya, Basuri Cahayapurnama merupakan mantan Bupati Belitung Timur 2010 hingga 2015 dan juga berprofesi sebagai dokter. Sementara adik perempuannya, Vivi Lutindra, merupakan seorang pengacara. Ahok menghabiskan masa kecilnya di Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Semasa muda dia memiliki hobi naik sepeda motor bersama dengan teman-temannya dan pernah hampir kecelakaan karena kebut-kebutan. Tak hanya itu, Basuki muda juga berniat mengikuti kejuaraan motocross di Belitung. Namun sang ibu tidak bersedia menandatangani surat izin ikut kejuaraan. Ahok dan saudara-saudaranya juga kerap main ke kota Manggar yang bisa ditempuh sekitar 45 menit dari Desa Gantung untuk membantu menjaga apotik milik ibunya. Tapi ada alasan lain kenapa dia suka main ke kota itu, yakni karena gadis-gadis kota dianggap lebih cantik dibanding di desanya. Ahok juga mengaku jago menulis surat cinta dan menularkan kemampuannya kepada sang pacar kala itu. Bahkan dia menawarkan diri kepada teman-temannya untuk menuliskan surat cinta bila mereka kerepotan. Ahok menyelesaikan pendidikan SD hingga SMP di Belitung lalu melanjutkan pendidikan SMA-nya di Jakarta, tepatnya di SMA I3 PSKD. Selanjutnya dia berkuliah di Universitas Trisakti dengan mengambil jurusan teknik geologi dan mendapat gelar insinyur pada tahun 1990. Kemudian Ahok melanjutkan studi magisternya di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulia dan mendapatkan gelar master manajemen pada tahun 1990. Ahok dimulai dengan mendirikan CV Panda yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan. Pada tahun 1989, 3 tahun berselang dia mendirikan perusahaan lagi bernama PT Nurindra Eka Persada yang berbasis di Dusun Burung Mandi, Belitung. Masih pada tahun 1992, Ahok masih berstatus sebagai staf direksi bidang analisa dan biaya keuangan proyek di PT Simaksindo Primadaya, Jakarta. Tapi dia mengundurkan dari perusahaan itu pada tahun 1995 untuk fokus terhadap bisnisnya di Belitung. Ahok memiliki 9 aset tanah dan bangunan di Belitung Timur sesuai data yang tercatat dalam LHKPN pada 21 September 2016. Total aset yang dimilikinya ditaksir senilai 16 miliar rupiah. Ahok pertama kali terjun ke dunia politik dengan bergabung di Partai Perhimpunan Indonesia Baru, PIB, pada 2004 lalu. Dia juga menjabat sebagai Ketua DPC PIB Belitung Timur di partai itu. Pada pemilu 2004, Ahok mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004 hingga 2009. Tidak sampai 2 tahun menjabat sebagai anggota DPRD, Ahok mencalonkan diri sebagai Bupati Belitung Timur. Dia berpasangan dengan Hairul Effendi dari Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, PNBK, pada pemilihan kepala daerah Pilkada 2005. Pasangan itu berhasil menjadi bupati dan wakil bupati Belitung Timur periode 2005 hingga 2010 dengan mengantongi perolehan suara sebesar 37,13%.
tapi belum sampai menyelesaikan masa baktinya sampai tahun 2010. Basuki Cahayapurnama mengundurkan diri pada 11 Desember 2006 untuk maju dalam pemilihan gubernur. Pilgub Bangka Belitung 2007, dia pun menyerahkan jabatannya kepada sang wakil Khairul Effendi pada 22 Desember 2006. Pencalonan Basuki Cahayapurnama pada Pilgub Bangka Belitung 2007 didukung langsung oleh Presiden RI keempat K.H. Abdurrahman Wahid Gus Dur. Menurut Gus Dur, Ahok memiliki kepemimpinan yang baik saat memimpin Kabupaten Belitung Timur dengan membebaskan biaya kesehatan untuk seluruh warganya. Sayangnya Ahok kalah suara dari Eko Maulana Ali, saingannya. Ahok mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tahun 2009 mewakili Partai Golongan Karya, Golkar, setelah gagal di Pilgub Bangka Belitung Timur. Basuki berhasil duduk di Komisi II dengan perolehan 119.232 suara. Perjalanan karir politik Ahok terus menanjak sampai akhirnya terpilih sebagai wakil gubernur berpasangan dengan Joko Widodo pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2012. Sejatinya dia berniat untuk mencalonkan diri sebagai gubernur lewat jalur independen sejak tahun 2011. Hanya saja dia merasa pesimis akan hal itu dan berpikir untuk maju lewat jalur partai politik. Sampai pada akhirnya dia mencalonkan diri sebagai wakil gubernur. Jokowi maju sebagai calon presiden, capres, dan mengundurkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta pada pemilihan presiden. Pilpres 2014, Ahok menjadi pelaksana tugas. Gubernur menggantikan posisi Jokowi dan DPRD DKI Jakarta melantiknya menjadi gubernur setelah Jokowi menjadi Presiden RI. Setelah jabatannya sebagai gubernur selesai pada 2017 lalu, Basuki Cahayapurnama mencalonkan diri kembali sebagai gubernur berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat. Sayangnya pasangan Ahok-Jarod kalah suara dari pasangan Anies sebagai politisi memang tak jauh dari kontroversi. Kata-kata pedas yang keluar dari mulutnya terkadang menjadi senjata makan tuan yang bisa dimanfaatkan oleh lawan politiknya. Salah satunya tuduhan penistaan agama yang ditujukan kepada Ahok dan berimbas pada karir politiknya. Kronologinya, Basuki Cahayapurnama meminta warga untuk tidak khawatir terhadap kebijakan pemerintahannya bila dirinya tidak terpilih kembali sebagai gubernur. Dia pun menyelipkan potongan ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Maidah ayat 51. Hal itu menjadi polemik sampai Majelis Ulama Indonesia, MUI, menyatakan bahwa pidato itu termasuk ke dalam tindakan penistaan agama. Kasus ini pun berakhir di meja hijau. Pada 9 Mei 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis Basuki Cahayapurnama dengan hukuman 2 tahun penjara. Vonis menuai berbagai macam reaksi baik pro dan kontra, baik dari dalam maupun luar negeri. Bahkan Dewan HAM PBB untuk kawasan Asia juga menyatakan keprihatinannya atas vonis itu dan menyerukan supaya Indonesia dapat mengkaji ulang pasal penistaan agama yang telah diatur dalam UU Hukum Pidana. Delegasi Uni Eropa (UE) untuk Indonesia pun mengimbau pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk tetap mempertahankan tradisi toleransi dan pluralisme yang selama ini dikagumi dunia. Selama di penjara, Ahok membaca Al-Quran sehingga banyak yang mengira dirinya masuk Islam. Terlebih saat itu Ahok sedang menjalin hubungan dengan Brigda Puput Nastiti Devi sehingga banyak yang mengiranya masuk Islam. Walau pernah mendekam di penjara karena kasus penistaan agama, belum ada tanda bila karir politik Ahok akan berakhir. Erick Thohir yang merupakan Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, menunjuk Basuki Cahayapurnama, BTP, alias Ahok menjadi komisaris utama, Komut, Pertamina. Menurut Erick, penunjukan Ahok karena Pertamina membutuhkan sosok pendobrak untuk bisa mencapai target. Sementara menurut staf khusus Menteri BUMN bidang komunikasi publik, Arya Sinulinga, pemilihan mantan pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta itu karena Ahok punya pengalaman yang baik dalam bidang pengawasan. Terpilihnya Ahok sebagai komisaris utama diharapkan bisa melakukan pengawasan kepada teman-teman direksi untuk bisa mempercepat kinerja Pertamina. Rasanya kurang lengkap bila mengetahui riwayat hidup Ahok yang kini menjadi komisaris utama Pertamina tanpa mengetahui fakta menarik tentangnya. Penasaran? Berikut berbagai fakta menarik pria asal Belitung ini. Ahok pertama kali menikah dengan Veronica Tan di Gereja Kristus Jemaat di kawasan Mangga Besar, Jakarta, pada 6 September 1997. Saat itu Ahok berumur 30 tahun, sementara Vero masih berusia 21 tahun. Pernikahan keduanya dikarunia 2 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan bernama Nicholas Purnama, Natania Purnama, dan Daud Albendan Purnama. Sayangnya pernikahan itu harus berakhir dengan perceraian pada April 2018 lalu.
Setelah pernikahannya dengan Veronica Tankandas, Ahok new wife alias istri barunya bernama Puput Nastiti Devi yang merupakan anggota polisi dan pernah menjadi ajudan Veronica pada 2019. Selama keduanya dekat, banyak yang menyangka bila Ahok masuk Islam. Namun yang terjadi berpindah keyakinan ke Kristen Protestan, melahirkan seorang anak bernama Yosafat Abimanyu Purnama. Pria asal Belitung itu terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2016 saat menjadi gubernur DKI. Ahok yang sudah memasuki umur 54 tahun memiliki harta mencapai 25,656 miliar rupiah. Angka itu meningkat dari 2014 yang jumlahnya 21,302 yang dimilikinya. Tanah dan bangunan atau harta tidak bergerak menjadi penyumbang terbesar dengan nilai 16,791 miliar rupiah. Sementara alat transportasi dan mesin alias kendaraan sejak 2014 sampai 2016 tidak tercantum. Selain Jokowi, kisah hidup Ahok juga diangkat ke layar lebar melalui film berjudul Amen Called Ahok. Film itu dibuat dari sebuah buku biografi tentang Ahok yang berjudul Amen Called Ahok Penggal, kisah perjuangan dan ketulusan karya Rudy Valinka. Garis besar film ini menceritakan tentang cara didik sang ayah Jong Kim Nam kepada Ahok dan adik-adiknya. Sepanjang film emosi kamu akan campur aduk melihat cara didik Jong Kim Nam kepada anak-anaknya. Hubungan benci dan cinta antar ayah dan anak ini penuh dengan rasa frustasi, gelak tawa, sampai rasa haru. Beberapa dialog film ini juga menggambarkan bahwa arti kasih sayang tak selalu berwujud sesuatu yang manis. Film ini dibintangi Daniel Mananta sebagai Ahok dan Denny Sumargo sebagai Jong Kim Nam. Perusahaan pertama yang Ahok dirikan bernama CV Panda pada tahun 1989 setelah mendapat gelar sarjana teknik geologi, insinyur geologi. Selama 2 tahun menggeluti dunia kontraktor, Ahok menyadari bahwa tidak akan mampu mewujudkan visi pembangunan bila tidak memiliki kemampuan manajemen yang profesional. Selanjutnya dia memutuskan kuliah S2 dan mengambil bidang manajemen keuangan di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulia Jakarta. Perusahaan yang didirikan Ahok pada tahun 1992 ini bergerak di bidang pengolahan pasir kuarsa. Basuki mendirikan pabrik pengolahan di Dusun Burung Mandi, Belitung Timur dan menjadi yang pertama dibangun di Pulau Belitung dan memanfaatkan teknologi Amerika dan Jerman. Lokasi pembangunan pabrik ini nantinya jadi cikal bakal tumbuhnya kawasan industri dan pelabuhan samudra dengan nama Kawasan Industri Air Kelik (KIAK). Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa Ahok memiliki bisnis perhotelan dengan nama Hotel Purnama Belitung. Hotel itu memiliki 12 kamar dan letaknya berada persis di belakang rumah keluarganya. Kabarnya, hotel itu mulanya adalah garasi mobil. Sebelumnya meninggal, ayahnya pernah berpesan bahwa garasi tersebut bisa digunakan sebagai tempat penginapan. Seperti laporan yang dirilis KPU pada 2017, Ahok juga memiliki berbagai aset properti sebagai investasi. Dia memiliki 16 harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang kebanyakan terletak di Kabupaten Belitung Timur. Salah satunya berupa 5 bidang tanah seluas masing-masing 18.000 meter persegi yang diperolehnya dari tahun 1999 hingga 2001. Nilainya ditaksir 180 juta rupiah atau bila ditotal mencapai 900 juta rupiah. Basuki juga mempunyai tanah seluas 1.245 M2 dengan harga jual sekitar 58,5 juta rupiah. Masih di Kabupaten Belitung Timur, terdapat pula tanah seluas 1.850 M2 senilai 86,95 juta rupiah dan sebidang tanah 292 meter dengan harga jual 10,5 juta rupiah. Tanah itu sudah dimilikinya dari 2000 sampai 2001. Selain itu terdapat pula aset tanah lainnya di Belitung Timur. Ahok yang kini menjadi komisaris utama Pertamina ini juga berbisnis properti di sisi utara Jakarta. Dia dilaporkan pernah memiliki tanah selebar 200 meter dan bangunan 272 meter yang diperolehnya dari tahun 1991 sampai 1995 dengan harga jual 2,3 Ahok kembali membeli tanah seluas 527 meter dan bangunan selebar 510 meter dengan harga jual per September 2016 sebesar 10,9 miliar rupiah. Itulah biodata, biografi, dan riwayat hidup Ahok yang kini menjadi komisaris utama Pertamina. Kisah hidupnya bisa dijadikan inspirasi khususnya bagi generasi yang lebih muda. Semoga kisah hidup pria yang pernah dikabarkan masuk Islam ini bisa menginspirasi kamu.